mulai. Tes dulu. Supaya ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Ya. Kasih tanda Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tambahan energi, kecerdasan buat kita, sehingga kita belajar tentang pendalaman analisis kurikulum Merdeka, program paket A, B, C pada hari ini dapat kita tuntaskan berdasarkan analisis prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Untuk menilai berkualitas tidaknya sebuah kurikulum, kita harus memegang prinsip kebenaran. Suatu prinsip kebenaran terdiri dari ada 6: prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis dan efisiensi, kemudian prinsip efektivitas, dan yang terakhir adalah prinsip bahwa di dalam isi kurikulum itu harus bergerak dari yang sederhana ke kompleks dan bergerak dari yang mudah bergeser menuju ke level yang lebih sukar sesuai dengan perkembangan manusia, mulai dari sederhana dan kompleks sesuai dengan perkembangan manusia. Yang Bapak maksud adalah anak manusia itu tidak langsung hebat, dia bergeser secara perlahan, tapi pasti kemampuannya seperti itu. Oke, mengingat kurikulum adalah sentral dari sebuah lembaga pendidikan. Baik tidaknya kualitas suatu lembaga pendidikan itu, outputnya sangat tergantung dari berkualitas tidaknya kurikulum. Oleh karena itu, untuk memahami kurikulum itu seperti apa wujudnya, maka kita akan mencoba membahas awal, yaitu tentang pemahaman the definition of kurikulum. Kemudian yang kedua, kita mencoba menganalisis kualitas kurikulum program paket ABC, kurikulum Merdeka, berdasarkan 6 prinsip pengembangan kurikulum, agar supaya kita tidak salah kaprah meleset dalam menganalisis kurikulum Merdeka, program paket ABC yang sedang dipakai pada tahun 2023 ini. Baik, untuk student active learning, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan memaparkan beberapa definisi dan materi lainnya. Untuk kesempatan yang pertama, Bapak berikan kesempatan, silakan bertanya. Ya, perkenalkan nama, berdiri, silakan berdiri. Ya. Pertanyaannya pelan-pelan saja, biar jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari, saya berasal dari kelas 3B. Di sini saya izin bertanya ya Pak. Iya, silakan. Tentang kurikulum agar dapat memahami kurikulum itu secara komprehensif. Bagaimana cara agar kurikulum itu berjalan secara komprehensif? Bagaimana kurikulum itu bisa dipahami dengan lebih komprehensif, jelas, sehingga wujudnya dapat dipahami secara jelas, sehingga kita dapat mengkajinya lebih mendalam ya. Oke, pertanyaan yang baik diawali dengan definisi. Bapak tidak bisa langsung memberikan kesimpulan
mari kita coba mendengarkan pendapat para ahli kurikulum di Indonesia. Mereka pasti punya pendapat yang berbeda-beda, semuanya benar. Oleh karena itu tugas kita nanti dari kelima definisi kurikulum yang berbeda, kita membuat sebuah kesimpulan rangkuman sebagai inovasi dari berbagai definisi. Dipersilakan yang pertama mengungkapkan definisi kurikulum. Silakan, suaranya jelas, pelan tapi pasti. Definisi kurikulum secara umum yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran. Jadi seperangkat mata Pelajaran suatu rancangan untuk pembelajaran. Iya, jadi di dalamnya ada mata pelajaran ya. Oke, baik, silakan yang kedua. Perkenalkan namanya, asal dari universitas mana, jangan lupa. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Tusufana Ufar dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini Oke. saya akan melanjutkan mengenai definisi kurikulum secara umum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas bahan mengajar. Di dalamnya ada seperangkat kegiatan pembelajaran dan ada kata pedoman di dalamnya ya. Kalau ini ada rangkaian mata pelajaran ya, mata pelajaran. Oke. Oke, selanjutnya yang ketiga, perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Felisa, saya berasal dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membacakan definisi kurikulum. Kurikulum merupakan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Iya, bagus sekali. Kita beralih ke definisi yang keempat. Ternyata dari tiga definisi ini ada perbedaan dan ada kesamaannya. Terus ya, yang keempat. Perkenalkan, nama saya Heri Agusta dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan definisi kurikulum. Iya. Kurikulum merupakan suatu usaha menyeluruh yang dirancang secara khusus guna untuk membimbing peserta didik dalam memperoleh hasil belajar dari pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ya, usaha secara menyeluruh guna dapat membimbing mahasiswa agar kompetensinya, warga belajar agar kompetensinya meningkat. Kalimatnya berbeda, tetapi isinya tetap sama. Seperti orang Inggris bilang rice, orang Manado bilang pelor, orang Indonesia, orang Bengkulu bilang beras, tapi sebenarnya beda ucapan, tetapi sama isinya. Silakan yang kelima. Baiklah, perkenalkan saya Zaki Alika, saya berasal dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengelolaan yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Iya, tujuannya adalah untuk memperoleh ijazah sebagai reward, sebagai hadiah dari sebuah perjuangan pembelajaran dalam satu tahapan, sehingga hadiahnya adalah ijazah yang bisa dipakai untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Semuanya benar, berbeda dalam statementnya. Selanjutnya yang terakhir. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Molly Antia. Saya adalah seorang mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Non Formal Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu definisi dari pengembangan kurikulum, yang mana kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Baiklah, sekian dari saya. Oke, semua definisi itu benar adanya. Beda, different in statement, but the same in the essence of curriculum definition. Saya mencoba, Bapak sebagai dosen pengembangan kurikulum, mencoba merangkum, menyederhanakan definisi itu agar kita semuanya mudah mempelajari dan mengenal wujudnya ya. Dari definisi tadi itu ada yang menyinggung soal pedoman sebagai
Pedoman. Ya, memang itu sebagai pedoman. Kemudian ada yang menyinggung soal seperangkap mata pelajaran. Seperangkap mata pelajaran memang di dalam kurikulum itu ada menyangkut soal mata pelajaran. Kemudian ada lagi yang menyinggung soal harus ditempuh, harus dilalui, seperti pacuan kuda, seperti lomba kendaraan bermotor, harus melalui jurang-jurang, tantangan-tantangan, rintangan, kemudian dia sampai pada finish, barulah dia dapat hadiah juara. Seperti itulah kurikulum, artinya ada rentangan kegiatan pembelajaran yang harus dilewati, barulah ujungnya nanti mendapat reward berupa ijazah. Kata Zaki tadi, tujuannya adalah mendapat ijazah. Kemudian ada lagi yang menyinggung dalam rangka meningkatkan kemampuan, kompetensi, cukup ilmu pengetahuan dan skillnya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari sekian kurikulum di universitas yang susah dipahami, kita mencoba definisi baru sebagai inovasi buat kita, bahwa kurikulum sebenarnya adalah sebuah pedoman pendidikan dan pembelajaran, sebuah pedoman yang pegang melakukan pembelajaran pendidikan. Karena tanpa pedoman kita kehilangan arah. Pedoman memberikan arah supaya apa yang dilakukan Presidik sebuah kurikulum, sebuah pedoman. Apa isinya? Apa isinya? Ternyata isinya adalah seperangkap mata pelajaran, seperangkap mata kuliah, seperangkap mata bidang studi, kegiatan tunjang lain sebagai tambahan, seperti kalau di perguruan tinggi ada KKN, ada PKL, itu kegiatan tambahan selain mata pelajaran mata kuliah yang dipelajari. Lalu apa gunanya mata pelajaran yang harus ditempuh ini? Harus ditempuh ya, harus dilalui dengan segala perjuangan. Karena semester 3 perjalanannya sudah sampai kepada tahapan semester 3 yang harus dilalui sekian semester, perjalanannya sudah agak lumayan jauh. Nah, yang harus ditempuh, apa gunanya ini ditempuh? Gunanya yaitu dalam rangka meningkatkan kompetensi, kemampuan, skill dan ilmu pengetahuan. Dalam rangka apa ini? Yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan pendidikan institusional, pendidikan kurikuler, tujuan pendidikan pokok. Bahasan seperti yang kita bahas sekarang ini yaitu tentang kurikulum. Dengan tercapainya ini akan bertahap menjadi pencapaian institusional, kemudian pendidikan nasional. Definisi lembaga Universitas Bengkulu akan bisa menjadi lembaga pendidikan yang berkelas dunia. Berkelas dunia. Wajar kita memang rencana yang lebih tinggi, semoga mencapainya. Jadi Bapak simpulkan sekali lagi bahwa kurikulum itu adalah sebuah pedoman penyelenggaraan pendidikan pembelajaran yang isinya memuat seperangkat pengetahuan, ilmu pengetahuan, mata kuliah, bidang studi, ditambah dengan kegiatan tambahan edukatif lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Sederhana rumusan itu, dapat dipahami. Semoga kalian bisa memahami itu dan kita bisa akan mengkaji lebih dalam. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke. Perkenalkan namanya ya. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Lorenza dari kelas 3B Universitas Bengkulu. Di sini saya akan bertanya, coba jelaskan hubungan antara analisis prinsip perkembangan kurikulum dengan kurikulum paket A dan
Oke, pertanyaan yang lebih mendalam, bagus sekali. Bahwa kurikulum yang ada itu merupakan kewajiban bagi kita untuk menilai berkualitas tidaknya. Yang menjadi pegangan kita menilai baik tidaknya sebuah kurikulum itu minimal ada 5-6 pegangan, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, kemudian prinsip kontinuitas, kemudian yang keempat prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, praktis, kemudian yang kelima prinsip efektif, dan yang keenam adalah isi kurikulum harus bergerak dari mudah ke sukar, dari sederhana ke kompleks, dari yang skopnya kecil menuju skop yang lebih luas. Nah, keenam prinsip kurikulum, pengembangan kurikulum ini harus kita pakai di dalam mengembangkan dan menganalisis kurikulum program paket ABC kurikulum Merdeka. Baik, sebelum kita mencoba melakukan analisis kurikulum program paket, dipersilahkan menyampaikan dulu apa isi kurikulum program paket, kemudian kita mencoba menganalisisnya. Dipersilahkan. Baik, kenalkan nama saya Siwah Yuningsi dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan mata pelajaran apa saja yang ada di paket A, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan muatan lokal yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Lama jam pembelajaran dalam paket A itu kurang lebih 35 menit. Terima kasih. Oke, dibuat ternyata memperhatikan prinsip kurikulum dalam pengembangan kurikulum. Pertama yang kita dengar tadi adalah ada muatan lokal, artinya di dalam muatan lokal itu materi pembelajarannya boleh dipilih bebas berdasarkan latar belakang keluarga belajar, latar belakang kehidupan sosial budaya dan sumber daya alam sekitarnya. Umpamanya program paket A yang ada di Lebong belajar tentang huruf kaganga, kemudian pembelajaran bagi warga belajar yang hidupnya di pantai boleh mengkaji tentang pembelajaran tentang produktivitas ikan dan cara pengolahannya. Artinya bahwa muatan lokal dibuat berdasarkan fleksibilitas, bahwa siswa warga belajar boleh memilih mata pelajaran yang mereka minati berdasarkan kebutuhan alam lingkungan. Nah, itu kemudian ada waktu hanya diberikan 35 menit, tidak 40, tidak 45, tidak 50 menit. Mengingat anak SD, paket A setara dengan SD itu umurnya masih muda sekali. Di dalam prinsip pengembangan relevansi, bahwa proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan. Anak yang masih SD tentu masih kecil, usianya masih muda, tidak boleh diberi waktu pembelajaran sampai 45-50 menit. Ini artinya bahwa kurikulum Merdeka ini benar-benar memperhatikan prinsip relevansi kurikulum. Oke, demikian penjelasan untuk paket A. Kemudian lanjut ke paket B. Baiklah, perkenalkan nama saya Dini Palma Yuliana, saya dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan mata pelajaran di dalam program paket. Itu ada pendidikan agama, ada pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan,
keterampilan fungsional, dan muglok atau disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Dalam 1 jam pembelajaran program paket B itu ada sekitar 40 menit. Oke, terima kasih pemaparannya. Ternyata kita dengar tadi bahwa di dalam program paket B, selain belajar ilmu pengetahuan, alam, sosial, bahasa Indonesia, dan matematika, dalam rangka peningkatan kompetensi warga belajar, ternyata di dalamnya sudah diberikan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Ini artinya bahwa pembelajaran bahasa Inggris tidak boleh diabaikan, penting karena sekarang dunia sudah semakin mengglobal. Apa kata prinsip kurikulum relevan? Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan zaman. Sekarang dunia sudah mengglobal. Bahasa yang dipakai dalam pergaulan itu adalah bahasa Inggris. Karena itu kurikulum ini membekali pembelajarannya agar mampu berbahasa Inggris sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa pertemuan internasional di PBB. Banyak hasil penelitian ilmiah ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian warga belajar yang ingin bekerja di luar negeri, the requirement should be able to speak English well for getting required job, ya. Oke. Kesimpulannya program paket B juga memperhatikan prinsip kurikulum. Selain waktu pembelajarannya 40 menit, ya, tidak 45 dan tidak 45. Karena anak yang sekelas setara dengan SMP itu kemampuannya sudah lebih meningkat dan fokus perhatiannya juga bisa lebih bertahan lama. Oke, move to paket C. Oke, silakan paket C. Perkenalkan, saya Hafia Fadila Rahmi dari Universitas Bengkulu, program studi pendidikan informasi semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran pada paket C. Yang pertama ada pendidikan agama dan keagamaan. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga ada bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima ada ilmu pengetahuan alam yang terdiri dari biologi, fisika, dan kimia. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial yang terdiri dari geografi dan sosiologi. Yang ketujuh ada bahasa Inggris. Yang kedelapan, seni budaya dan prakarya. Yang ke-10, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ke-11, bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-12, keterampilan khusus tergantung pilihan. Yang ke-13, muatan lokal tergantung wilayahnya. Dan pada program paket C ini pembelajarannya sekitar 45 menit. Terima kasih. Oke, ternyata setelah kita mendengarkan isi paparan tentang kurikulum program paket C, ternyata dapat disimpulkan bahwa kurikulum program paket C juga benar-benar memegang prinsip pengembangan kurikulum. Di dalamnya ada muatan lokal, ada pembelajaran bahasa Inggris, kemudian lagi mata pelajarannya semakin banyak. Semakin banyak, ini artinya perhatikan kemampuan anak yang program paket C itu setara SMA, tentu kemampuan belajarnya lebih tinggi daripada program paket A. Itulah sebabnya kurikulum sengaja dirancang mata pelajarannya lebih banyak. Kemudian di dalamnya ternyata masih ada juga pelajaran bahasa Inggris. Tetap itu dipelajari karena sesuai dengan misi Universitas Bengkulu akan menjadi lembaga pendidikan berkelas dunia, ya. Berkelas dunia ini artinya bahwa all of the people in Bengkulu University that must be able to speak English well, because the vision of Bengkulu University menjadi lembaga pendidikan berlevel berkelas dunia. That is why, itulah sebabnya kenapa Bapak sebagai dosen pendidikan non formal di dalam kelas selalu menyelipkan terkadang 40% menggunakan bahasa Inggris, 60% bahasa Indonesia, tidak lain memperhatikan visi dan perkembangan dunia. Dengan prinsip kurikulum harus relevan
dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan perkembangan zaman. Kemudian prinsip fleksibel, pendidiknya harus inovatif, kreatif di dalam menggunakan bahan-bahan pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat warga belajar, minat mahasiswa. Jadi dapat kesimpulan bahwa setelah kita menganalisis kurikulum Merdeka program paket A, B, C, ternyata sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, yaitu memperhatikan prinsip relevansi sesuai dengan kemampuan warga belajar, lingkungan alam sekitar, sosial budaya warga belajar, memperhatikan kemampuan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian fleksibel, warga belajar boleh memilih beberapa mata pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian fleksibel, pendidik harus kreatif, menggunakan bahan-bahan ajar yang memang benar-benar diminati warga belajar dan sesuai dengan perkembangan zaman seperti di lembaga. Kontinuitas, mata pelajaran harus kontinu. Mata pelajaran yang akan dipelajari pada level yang lebih tinggi sudah dimantapkan dasarnya pada level sebelumnya. Kontinuitas. Contoh, sebelum naik kendaraan roda bermesin seperti Vespa, seperti motor Beat dan motor apalagi yang lain, sebelum belajar mengendarai maka diwajibkan belajar naik dulu. Namanya prinsip kontinuitas. Praktis efisiensi, tetapi diharapkan kurikulum jangan sampai mahal, karena kita bisa melihat beberapa lembaga pendidikan menaikkan tarif biaya pendidikan yang cukup mahal. Padahal Indonesia masih dulu masih lemah, oleh karena itu kurikulum jangan membebani orang tua warga belajar, tidak memperhatikan sosial ekonomi. Oleh karena itu kurikulum jangan dibuat mahal, dibuat yang mungkin murah tapi efektif. Kemudian prinsip yang lain yaitu efektif. Kurikulum yang baik ialah harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pembelajaran, terutama gurunya harus kompeten, kemudian metodenya juga harus sarana prasarana pembelajaran yang lengkap, lingkungan sosial yang kondusif. Dan yang terakhir, isi kurikulum harus diperhatikan bahwa kurikulum bergerak dari mulai yang mudah-mudah dulu, baru yang bergerak ke rumit. Contoh, sebelum belajar present perfect tense, siswa sudah diajari dulu simple present tense supaya bergerak sesuai dengan prinsip kurikulum, mulai dari mudah ke sulit, mulai dari sederhana bergerak ke kompleks. Tidak sebaliknya, kompleks dulu baru sederhana. Kurikulum kita jumpai seperti itu, kurikulum yang menyalahi prinsip pengembangan kurikulum. Demikian diskusi kita tentang analisis kurikulum Merdeka program A paket B, C berdasarkan prinsip pengembangan kurikulum. Semoga kegiatan diskusi kita menggunakan student active learning, learning by doing, dapat memberikan manfaat, menambah pemahaman bagi kalian sebagai calon sarjana pendidikan non formal yang kompeten. Ya, harapan Bapak sebagai dosen seperti itu. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini menjadi amal ibadah, karena belajar itu adalah wajib. Dan barang siapa yang belajar kemudian pulang ke rumah, meninggal dunia di perjalanan, Tuhan menjadikan orang itu masuk surga. Oleh karena itu belajarlah, tetap belajar bersemangat. Semoga kalian ke depan menjadi orang yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan bangsa. Demikian. Sebelum kita tutup perkuliahan kita tetap gembira, kita tetap bersemangat,
mari kita menyanyikan sama-sama lagu sorak-sorak bergembira, atau lagu di sana senang, di sini senang, di rumah senang, di kampus senang. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Kampus senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Orang yang hatinya selalu senang, badannya sehat. Orang yang selalu hatinya senang dalam belajar, kecerdasannya meningkat. Orang yang selalu hatinya senang biasanya dapat rezeki banyak, ya. Oleh karena itu, ciptakanlah situasi yang selalu menyenangkan. Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagi lagu dalam sifat tiga. 1, 2, 3. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di materi topik diskusi pengembangan kurikulum yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.